introduce myself. My name is Marina Cecilia. Hello everyone. Good evening, good morning, good afternoon, all the time. Di sini aku pilih film Home Alone untuk menjelaskan kenapa film ini populer dan mungkin sedikit menganalisa masalah naratifnya. Jadi Home Alone itu film komedi yang dirilis pada tahun 1990 yang disutradarai oleh Chris Columbus dan ditulis oleh John Hughes. Nah, film itu menjadi salah satu film yang ikonik yang sering ditonton saat Natal. Nah, film ini tuh berfokus di tema keluarga, keberanian, dan kreativitas. Jadi aku bakal sedikit jelasin tentang sinopsis dari film tersebut secara singkatnya biar nggak kepanjangan. Sinopsis singkat itu ceritanya dimulai dari sebuah keluarga MC Callister yang bersiap untuk pergi berlibur ke Paris untuk merayakan Natal. Lalu ada Kevin MC Callister, yaitu seorang anak yang berusia 8 tahun yang diperankan oleh Macaulay Culkin, yang dia tuh merasa diabaikan oleh keluarganya, terutama pada kakaknya yaitu Buzz yang sering membulinya, kayak berantem kecil di antara mereka kayak gitu. Nah, dalam kekacauan persiapan perjalanan, si Kevin ini secara tidak sengaja gitu kan tertinggal di rumah ketika keluarganya berangkat ke Paris. Nah, setelah menyadari bahwa dia sendirian, Kevin awalnya merasa senang dan bebas, namun kebahagiaannya itu tidak bertahan lama ketika ia mengetahui bahwa ada dua pencuri, yaitu namanya Harry and Marv, yang berencana merampok rumahnya. Nah, mereka adalah karakter-karakter lucu yang konyol dengan diperankan oleh Joe Pesci dan Daniel Stern, dan dengan kecerdikan Kevin dan kecerdasannya, kreativitasnya juga merancang berbagai jebakan untuk melindungi rumahnya dari para pencuri. Nah, jebakan itu apa aja sih? Gitu kan. Jebakan yang paling ikonik yang paling aku ingat itu jebakan pintu, yang dimana dia masang alat pemanas di gagang pintunya. Jadi pas saat si Harry ini, si pencuri ini megang gagangnya, tangannya tuh jadi terbakar dan melepuh gitu. Jadi dia nggak bisa masuk lewat pintu yang mau dia masukin, itu pintu depan gitu. Terus jebakan kreatif lainnya itu yang jebakan api, yang dia tuh masang kayak semprotan tapi yang keluarnya tuh api gitu. Terus itu kena kepalanya si Harry juga. Terus ada lagi jebakan yang itu yang dia ngasih minyak di tangga rumahnya. Jadi para pencuri itu jadi kepleset, dan dengan konyolnya mereka jadi nggak bisa masuk gitu dengan tingkah laku konyolnya mereka. Terus juga aku bakal jelasin tentang tema dan pesannya. Mungkin temanya itu pasti kekeluargaan kan, yang bisa kita lihat. Nah, meskipun merasa si Kevin ini merasa diabaikan, tapi akhirnya dia nyadar kayak betapa pentingnya keluarganya ketika ia terpisah dari mereka. Terus si Kevin ini mulai merindukan kehadiran mereka gitu. Terus juga tema lainnya tuh kayak keberanian dan kreativitas. Kevin ini nunjukin kita sebagai penonton bahwa keberanian dan pemikiran kreatif seseorang itu dapat mengatasi tantangan yang tampaknya nggak mungkin gitu, tapi kita bisa akhirnya gitu. Terus juga tentang film ini, jadi Home Alone itu jadi salah satu film terlaris pada tahun 1990 dan menerima ulasan positif dari kritikus, dan berhasil film ini melahirkan beberapa film, yaitu ada versi pertama, ada yang kedua, ada yang ketiga, kayak gitu guys. Terus film ini jadi budaya pop, dan terutama selama musim liburan. Itu karakter uniknya itu si Kevin MC Callister yang menjadi simbol anak-anak yang berani, cerdas. Juga film ini relevan hingga saat ini dan sering diputar di televisi selama Natal gitu.
Mungkin penjelasan lainnya itu aku bakal jelasin tentang musik yang ada di Home Alone. Kalau kalian notice, film itu maksudnya musik itu tuh ditulis oleh John Williams yang sangat berperan, terus menciptakan suasana film, terus lagu-lagu yang ceria, terus mendukung momen-momen emosional, membantu memperkuat tema Natal, terus juga kehangatan keluarga. Salah satu judulnya itu yang ada di film Home Alone ini, Somewhere in My Memory, yang membuat penonton tuh teringat akan kenangan indah sama kenangan masa kecil gitu. Dan ternyata guys, si John Williams ini bukan cuman pencipta musik untuk film ini aja, ternyata dia juga pencipta musik untuk film lain kayak yang kita tahu, apalagi film kita tahu yaitu film Harry Potter. Itu dia juga yang nulis musiknya, dia juga menciptakan gitu. Terus mungkin lagi ya, mungkin aku bakal jelasin kenapa Home Alone ini populer. Mungkin karena film ini menjadi salah satu film yang ikonik, terus sering ditonton saat Natal, terus fokusnya itu pada tema kekeluargaan sama keaslian dan keberanian. Terus juga menjadi menjadi tradisi Natal yang berkelanjutan. Jadi film ini menjadi bagian tradisi Natal bagi banyak keluarga. Setiap tahun pasti film Home Alone ini setiap Natal pasti ada. Terus Home Alone itu sering diputar di televisi dan menjadi pilihan tontonan pas merayakan Natal gitu. Terus film ini juga termasuk ke dalam budaya populer dan tradisi liburan, membantu menjaga popularitasnya tetap hidup hingga saat ini. Sampai saat ini kayak masih diputar guys. Jadi kalau aku inget film ini berarti udah mau mendekati Natal. Yang aku pikirkan sih kayak gitu kalau film ini ada gitu. Terus aku bakal jelasin mungkin overall ya guys ya, dari film ini emang filmnya bagus banget. Terus juga konfliknya yang ada di dalam film ini tuh nggak begitu berat, nggak memberatkan, maksudnya maksudnya bisa dinikmati dengan leluasa gitu, tanpa kita harus mikir sekritis begitu. Jadi dinikmati tuh enak banget, enteng gitu ceritanya juga. Apalagi ini komedi kan, liburan komedi hiburan buat anak-anak, apalagi pas aksi si penjahatnya ini kerjasama buat nangkap si Kevin, ternyata gagal lagi. Ternyata itu yang bikin lucunya tuh di situ gitu. Guys, mungkin itu aja kali ya. Kesimpulannya, jadi film ini tuh bukan sekedar film komedi biasa, tapi juga dia bisa menggabungkan elemen humor, petualangan, dan pesan moral yang kuat gitu, tentang kayak ternyata tentang kekeluargaan yang begitu erat gitu, tentang betapa pentingnya keluarga, terus cinta dalam keluarga gitu guys. Dan juga karakternya yang menarik, si Kevinnya tersendiri sama si pencuri ini sama pendukung lainnya. Terus juga jebakan yang kreatif. Terus film ini tuh tetap jadi relevan, terus dicintai oleh penonton di berbagai usia. Terus bahasanya juga universal gitu kan. Terus gak cuma menghibur, mengingatkan kita untuk pentingnya keluarga dan keberanian menghadapi tantangan. Oke guys, mungkin sekian yang bisa aku sampaikan. Terima kasih. Thank you for your attention. Kurang lebihnya maaf. Bye guys, thank you.